Ada masanya nanti untuk menulis apa? Skripsi. Nah, dalam proses menulis skripsi itu, kedepannya tingkatnya itu semakin susah, tinggi. Ada masanya nanti untuk menulis apa? Skripsi. Nah, dalam proses menulis skripsi itu, kedepannya itu semakin semakin tingkatnya itu semakin susah, tinggi. Salah satunya permintaan nanti biasanya itu dalam penulisan proposal penelitian itu nanti ada yang mengkaji dan agak memparafrase dan sebagainya, bagaimana mengutip dan sebagainya itu, makanya dibutuhkan untuk kita mengetahui beberapa alat kan yang harus kita kuasai supaya bisa membantu kita dalam menyusun skripsi proposal skripsi sampai nanti di artikel. Nah, nanti di situ nanti ada mendelai, ada turnitin, dan dasar-dasar dari situ yang untuk menyusun proposal penelitian. Nanti berkembang dari proposal penelitian sampai ke skripsi. Nah, proposal skripsinya silakan. Narasumbernya itu nanti Pak Martinus. Oke, terima kasih buat Pak Martinus sudah bantu untuk kegiatan di hari ini. Dan memang kemarin menurut panitia informasinya banyak peserta yang datang. Hampir berapa? Ternyata ada kalau ini itu ada 100. Luar biasa jumlahnya. Cuma ini juga tahu bakal pengenalan satu dan sebagainya belum kita kemarin. Nanti kita sebenarnya kita mau membantu maksudnya toh tujuannya itu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dari peserta yang sudah mendaftar ke tidak semua itu nanti ke depan kita atur strategi lagi ya. Kita berharap sebenarnya maunya kita bikin tadi mana disampaikan di 2 sesi ya. 2 sesi berapa kali pertemuan, tapi setelah lihat yang sekarang ini kita harus evaluasi lagi dulu supaya mencapai hasil yang maksimal. Kayak tadi saran Pak Martinus nanti mungkin di Zoom, kalau misalnya ada yang langsung tidak punya komputer atau laptop itu ya langsung datang, sedangkan yang mempunyai bisa mungkin Zoom dan sebagainya gitu. Nah itu kan kita tidak tahu lagi. Yang penting kita sudah mencoba dulu lakukan sesuatu yang baik dulu ya. Dan Bapak berharap buat kalian untuk ini sebagai pelajaran, nanti pasti kalian akan ketemu barang ini. Mungkin sekarang kayak semester 2, semester 4 itu belum mungkin. Tapi nanti pasti akan ketemu barang ini. Jadi semakin cepat tahu, semakin baik. Gitu ya kawan-kawan. Jadi tolong seriusi untuk ini dan jangan cuma di sini saja baru coba, di rumah lagi coba-coba lagi. Jadi semakin banyak kita mencoba, nanti semakin banyak kita mengingat cara kerja seperti apa. Gitu ya. Jadi untuk kegiatan ini semoga tetap berjalan. Kita tarik jam 12. Ya. Kita sudah mulai sebenarnya terlalu banyak sekali. Jadi langsung Pak Martinus mainkan saja proses selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih buat Pak Martinus yang sudah sebagai untuk kegiatan ini membantu dalam proses kegiatan. Sukses buat kita semua. Plagiat dari punya orang atau seperti apa itu nanti jadi satu. Dan di setiap perguruan tinggi sekarang kalau bersalah sedang berproses bagaimana ada peningkatan status kemungkinan ada yang ketat. Misalnya pada penulisan itu sudah berpersen jadi pelajaran itu jadi pelajaran kita yang orang lain. Apakah itu kita ngambil tulisannya orang tanpa kita kutip itu bisa dicek. Kita ngambil dari internet itu semuanya terus kita pindahkan ke tulisan kita bisa dicek. Jadi sedetail apapun tulisan kita itu akan diperiksa sehingga kita perlu yang namanya pemimpin untuk mengecek kredibilitas yang juga kita perlu menilai. Nah, menilai itu berbeda dengan misalnya kita kutip nanti kita sudah buat tulisannya orang, kita masukkan dalam harus tulis sendirinya. Misalnya dari teman-teman ini punya Sugiono misalnya Sugiono dia menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah apa. Kita ngambil semuanya tulisannya utuh. Kita tulis ini sumbernya dari Sugiono misalnya tentang sekian. Atau misalnya definisi belajar adalah bla bla bla.
Itu kita ngambil dari siapa? Kita misalnya ngambil dari si Slameto atau siapa? Kita harus ikuti. Artinya bahwa kita menghargai penulisnya. Gitu. Jadi itu bentuk penghargaan kita kepada penulis. Karena begini, pada dasarnya semua pengetahuan apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru. Semua itu sudah ada. Dan itu berdasarkan pikiran orang yang diambil oleh orang lain dan seterusnya. Jadi campur aduk sampai hari ini. Gitu. Jadi ketika kita membuat definisi, sebenarnya itu tidak sesuatu yang baru. Karena itu punya orang yang dikutip oleh orang lain dan seterusnya sampai gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya ingin memberikan sedikit pengantar. Dan saya tidak akan mengajar kalian bagaimana membuat proposal. Tapi saya akan menyampaikan secara garis besar berkaitan dengan proposal. Oke, jadi begini, proposal penelitian. Jadi kalau skripsi itu sebenarnya ada dua bagian. Skripsi atau tugas akhir atau namanya pada makalah atau apa, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu namanya proposal, lalu kemudian nanti yang kedua adalah hasil penelitian. Jadi proposal itu ada 3 bab. Kalau kalian bisa itu ada 3 bab. Yang pertama itu latar belakang. Nah, nanti saya akan tunjukkan sedikit dan ada satu proposal yang punya saya dulu, saya punya satu, saya bisa tunjukkan. Jadi proposal penelitian itu jadi secara definisi kalau itu di situ apa ya? Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu masalah. Masalah itu, apa itu yang kita sebut dengan masalah? Masalah itu merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, kemudian penyimpangan antara teori dengan praktek, kemudian penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Misalnya gini, yang kita pahami, misalnya kita pernah diajari dengan metode atau metode pembelajaran tertentu. Misalnya metode, kalau kita di matematika itu problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Misalnya kita diajar menggunakan masalah gitu. Jadi ada sintaksnya, tahapannya. Misalnya pertama pembukaan sampai selesai. Ternyata setelah kita lihat, ada tahapan-tahapan yang dilakukan tidak sesuai yang dilaksanakan dengan apa yang kita lakukan. Itu kan ada perbedaan di situ. Itulah yang kita sebut dengan masalah. Jadi muncullah pertanyaan, kok kenapa sintaksnya atau urutan pembelajaran seperti ini, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Maka disitulah SOP-nya salah dilakukan. Teman-teman di admin kalau proses cepat, karena kan harus misalnya bukan ukur lanjut ibadah misalnya akademi ada prosedur yang ada kompas. Terus itu harus dibuat. Indo, ini buat ini nih video foto baru gas masuk gimana? Buat video. Sok.